indah tentang kita. Legenda Putri Mandalika, kisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun pada bulan Februari hingga Maret di Pantai Kuta Lombok berlangsung Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah acara tradisional suku Sasak untuk menangkap cacing laut. Cacing-cacing laut dalam bahasa Sasak disebut nyale. Nyale ini akan keluar ke pantai tepat pada hari ke-20. Setelah purnama di bulan ke-10, menurut kalender suku Sasak di pantai Kate Lombok terletak di Kabupaten Lombok, Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut cerita yang dipercaya hingga sekarang oleh masyarakat suku Sasak, nyale atau cacing laut ini masih ada hubungannya dengan seorang putri raja di masa lampau. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam berikut ini ya anak-anak. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istana kerajaan tersebut berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Baru dan Permaisuri Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana. Rakyat pun hidup dengan rasa aman dan tentram. Dengan pemimpin yang mempunyai rakyat, sebuah negeri akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang bernama Putri Mandalika. Nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Baru kepada putrinya hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran berkunjung ke negeri kami? Maafkan Anda yang mulia, Raja Tanjung Baru. Selama ini Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kehadiran Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Jika Yang Mulia berkenan, Ananda bermaksud menjadikan Putri Mandalika sebagai permaisuri. Saya sangat tersanjung jika Putri Mandalika menjadi permaisuri. Namun, untuk masalah ini, biarkan saya berbicara dengan Putri Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih Yang Mulia telah mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat terlebih dahulu di istana khusus tamu kerajaan. Ternyata bukan hanya satu pangeran yang melamar Putri Mandalika. Ternyata pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamar Putri Mandalika. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Baru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya Mandalika. Saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri dan ayah tidak menentukan pangeran mana yang akan ayah terima. Karena itu keputusan ini akan ayah serahkan padamu. Ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kamu pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberikan jawaban. Putri Mandalika pun memanggil semua pangeran yang melamarnya ke balairung istana. Putri Mandalika pun ingin mengenal siapa saja pangeran yang melamarnya. Putri Mandalika sepertinya berpikir keras menentukan pilihan. Sedangkan para pangeran ini mulai tidak sabar terjadinya keributan kecil dengan mereka. Putri Mandalika pasti akan memilihku. Ayahku adalah raja besar yang menguasai utara. Kalau aku tidak terpilih, maka aku bersumpah semua armada angkatan laut ayahku akan meluluhlantakkan negeri kalian. Akan ke bumi langsung negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung terdiam di tempat karena terkejut Putri Mandalika ternyata
tetap berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali datanglah ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi, Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika sepertinya tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika jawaban dengan terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertempuran darah dengan memohon petunjuk yang maha kuasa pada malam sebelum hari ke-20. Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ayahanda, ibunda, pagi-pagi marilah kita datang ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran itu. Hari yang ditunggu-tunggu para pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu pun sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya para pangeran saja, tetapi rakyat juga berdoyan-doyan datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayahanda dan ibunda. Datang dengan berjalan kaki dari istana setelah melihat para pangeran itu sebentar. Dengarkan baik-baik apa yang aku katakan, karena aku tidak akan menggulingnya. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertempuran darah. Dan negeri-negeri di Lombok akan saling berperangan. Aku hanya menginginkan rakyat. Negeri kita ini hidup makmur, aman, tentram. Sungguh aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan. Kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak, tetapi ingatlah, masih ada rakyat. Kalian rakyatlah yang selalu menjadi korban, menderita akibat perang. Karena itulah, maka aku memutuskan menerima laporan kalian semua. Itu keputusan, dan keputusan ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang ibu. Kebaikan ibunda dan ayahanda, tetapi takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan ada muncul air berwarna-warni di pantai ini, biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasak atau menaburkannya ke sawah ataupun ladang yang mereka miliki. Selamat tinggal ayahanda, ibunda. Ketika semua yang hadir masih belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang membawa sang putri ke laut. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika, tetapi sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah memutuskan melebur bersama lautan. Ketika semua sudah sangat kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba dari arah laut datanglah Nile berwarna-warni yang jumlahnya ribuan. Akhirnya semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri seperti pesan Putri Mandalika. Rakyat mengambil Nile tersebut, sebagian mereka masak dan sebagian lainnya ditaburkan ke sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Tepat hari ke-20 bulan ke-10 penanggalan, suku Sasak nyale-nyale yang jumlahnya ribuan datang ke pantai.